AHP, Analytical Hierarchy Process. AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Satie, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana multilevel pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompok. Selanjutnya, AHP. AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain. Yang pertama, struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Yang kedua, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. Yang ketiga, memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Selanjutnya, prosedur AHP. Terdapat 3 prinsip utama dalam pemecahan masalah dalam AHP menurut Satie, yaitu decomposition, comparative judgment, dan logical consistent. Secara garis besar, prosedur AHP meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, dekomposisi. Masalah dekomposisi adalah langkah di mana suatu tujuan atau goal yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Dengan kata lain, suatu tujuan yang utuh didekomposisi dipecahkan ke dalam unsur penyusunnya. Yang kedua, penilaian pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen apabila proses dekomposisi telah selesai dan hierarki telah tersusun dengan baik. Selanjutnya dilakukan penilaian perbandingan berpasangan atau pembobotan pada tiap-tiap hierarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya. Yang ketiga, penyusunan matriks dan uji konsistensi apabila proses pembobotan atau pengisian kuesioner telah selesai. Langkah selanjutnya adalah penyusunan matriks berpasangan untuk melakukan normalisasi bobot tingkat kepentingan pada tiap-tiap elemen pada hierarki masing-masing. Pada tahapan ini, analisis dapat dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan program komputer seperti Expert Choice. 4. Penetapan prioritas pada masing-masing hierarki. Untuk setiap kriteria dan alternatif perlu dilakukan perbandingan berpasangan. Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif, baik kriteria kualitatif maupun kriteria kuantitatif. Dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau memulai penyelesaian persamaan matematik. Kelima, sistesis dari prioritas. Sistesis dari prioritas didapat dari hasil perkalian prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria bersangkutan yang ada pada level atasnya dan menambahkannya ke masing-masing elemen dalam level yang dipengaruhi oleh kriteria. Hasilnya berupa gabungan atau lebih dikenal dengan istilah prioritas global yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan bobot prioritas lokal dari elemen yang ada pada level terendah dalam hierarki sesuai dengan kriterianya. Keenam, pengambilan atau penetapan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses di mana alternatif yang dibuat dipilih yang terbaik berdasarkan kriterianya. Kelebihan Analytical Hierarchy Process atau disebut AHP, di mana kelebihan dari AHP ini dibandingkan dengan yang lainnya adalah: yang pertama, struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada
subkriteria yang paling dalam. Yang kedua, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi, inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. Yang ketiga, memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Selain itu, Analytical Hierarchy Process atau disebut AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi-objektif dan multi-kriteria yang berdasarkan pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dari hierarki. Jadi, model ini merupakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif. Kekurangan AHP. Metode AHP memiliki ketergantungan pada input utamanya. Input utama yang dimaksud adalah berupa persepsi atau penafsiran seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang salah. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik berdasarkan data historis permasalahan yang telah terjadi sebelumnya, sehingga tidak ada batas kepercayaan dan informasi pendukung yang kuat dari kebenaran model yang terbentuk. Selanjutnya, contoh kasus AHP pemilihan tas wanita dengan 3 kriteria, yaitu yang pertama harga atau merek, yang kedua model atau desain dan ukuran, yang ketiga kualitas bahan yang digunakan, dan 3 alternatif yaitu yang pertama Charles & Kate, yang kedua Elizabeth, dan yang ketiga Sophie Martin. Poinnya yaitu model 4 kali lebih penting daripada harga. Kemudian model 3 kali lebih penting daripada kualitas. Kemudian kualitas 2 kali lebih penting dari harga. Selanjutnya dilihat dari soal harga. Harga Charles & Kate 5 kali lebih tinggi dari Sophie Martin. Yang kedua, harga Charles & Kate 3 kali lebih tinggi dari Elizabeth. Yang ketiga, harga Elizabeth 2 kali lebih tinggi dari Sophie Martin. Setelah itu, dilihat dari soal model. Yang pertama, desain Charles & Kate 4 kali lebih elegan dari Sophie Martin. Yang kedua, desain Charles & Kate 3 kali lebih elegan dari Elizabeth. Yang ketiga, desain Elizabeth 2 kali lebih elegan dari Sophie Martin. Dilihat dari soal kualitas. Yang pertama, kualitas Charles & Kate 3 kali lebih bagus dari Sophie Martin. Yang kedua, kualitas Charles & Kate 2 kali lebih bagus dari Elizabeth. Dan yang ketiga, kualitas Elizabeth 2 kali lebih bagus dari Sophie Martin. Nah, berikut ini adalah pohon dengan bobot pada kriteria dan alternatif. Di sini dapat dilihat penjabarannya, bagaimana menentukan ranking pada pilihan alternatif dan hasil yang didapatkan. Yang pertama yaitu Elizabeth dengan hasil 0,459, yang kedua Charles & Kate dengan hasil 0,303, kemudian yang ketiga Sophie Martin dengan hasil 0,2237. Selanjutnya mengenai penjelasan Excel akan dijabarkan di slide selanjutnya. Pertama-tama kita membuat tabel dengan data ordo matriks 1 sampai 15, kemudian rasio indeksnya 1 bernilai 0, 2 0, 3 0,58, 4 0,9, 5 1,12, 6 1,24, 7 1,32, 8 1,41, 9 1,46, 10 1,49, 11 1,51, 12 1,48, 13 1,56, 14 1,57, dan yang terakhir 15 1,59. Kemudian
kita membuat data kriteria dengan kode C1, C2, C3, C4, dan C5. Selanjutnya yaitu menghitung data kriteria dengan cara sama dengan 1 dibagi tabel C2 hasilnya 1. C03 sama dengan 1 dibagi C03 hasilnya 0,33 sama dengan 1 dibagi C04 hasilnya 1. Kemudian C05 sama dengan 1 dibagi C05 hasilnya 0,33. Selanjutnya kolom C02 sama dengan 1 dibagi C03 sama dengan 0,5. C04 sama dengan 1 dibagi C04 hasilnya 1. C05 sama dengan 1 dibagi C05 hasilnya 1. Kolom C03 sama dengan 1 dibagi C04 hasilnya 1 sama dengan 1 dibagi C05 sama dengan 0,5. Selanjutnya kolom C04 sama dengan 1 dibagi C05 hasilnya 0,33. Selanjutnya total dari keseluruhan kriteria sama dengan sum dalam kurung C01 tarik ke bawah, enter, dan total dari C01 tarik ke samping sampai C05. Selanjutnya mengcopy data kriteria dan mempaste tabel tersebut ke normalisasi. Selanjutnya tabel C01 sama dengan tabel C yang di atas dibagi total tabel C. Kemudian memblok kolom C01 sampai C05. Selanjutnya C02 sama dengan C02 dibagi total. Selanjutnya C03 sama dengan C03 dibagi total. Kemudian C04 sama dengan C04 dibagi total. Kemudian C05 sama dengan C05 dibagi total. Kemudian memblok tabel dan menarik ke samping seperti C01, C02, blok, kemudian tarik ke samping. C03 memblok dan tarik ke samping. C04 memblok dan tarik ke samping. C05 memblok dan tarik ke samping. Kemudian total, menghapus total di kolom tabel. Selanjutnya membuat kolom bobot. Caranya sama dengan Avenger dalam kurung blok tabel C01 dan enter. Kemudian memblok bobot pertama dan menariknya ke bawah sampai C05.
Selanjutnya membuat kolom CM. Cara membuatnya yaitu dengan rumus sama dengan MMULT dalam kurung tabel C01 dengan data kriteria, titik koma, dan blok semua hasil bobot dalam kurung balas kurung bagi bobot pertama. Kemudian menghitung tabel C02 dengan cara seperti tabel sebelumnya. Begitupun dengan tabel C03, 04, 05, menghitungnya dengan cara seperti tabel sebelumnya. Selanjutnya total. Cara menghitung totalnya sama dengan sum dalam kurung memblok CM dari atas sampai bawah, enter. Kemudian jumlah dengan cara sama dengan count dalam kurung memblok CM. Kemudian CI sama dengan dalam kurung 2 total dibagi jumlah balas kurung kurang total jumlah dibagi dalam kurung total dikurang 1. Selanjutnya RI, rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP dalam kurung jumlah tanda titik koma memblok ordo matriks dan rasio indeks dan mengubah V menjadi H tanda titik koma 2,0. Selanjutnya CR dengan rumus sama dengan CI dibagi RI. Kemudian menggunakan rumus if sama dengan if dalam kurung CR titik koma tanda petik konsisten tanda petik titik koma tanda petik tidak konsisten tanda petik dan enter, dan hasilnya akan keluar apakah konsisten atau tidak konsisten.